Halo Sobat ID, kita berjumpa kembali di channelnya Simbah. Apa kabarnya Sobat untuk hari ini? Semoga kabar baik dan menyenangkan. Berikut lanjutan cerita horor Palasik Mayik bagian ke-8. Cerita yang ditulis oleh MVP Mistik ini bisa Sobat baca langsung di akun karya karsanya beliau, yang linknya akan Mbah sertakan di kolom deskripsi video ini. Untuk yang baru saja menemukan saluran channelnya Simbah, Mbah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Sekarang, kita mulai saja ceritanya. Namun pastikan terlebih dahulu, pintu dan jendela rumah Sobat ID sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian. Kita simak ceritanya. Terima kasih banyak Yorel, Don, ujar Bustamar pada Syahrel dan Doni setibanya mereka kembali ke Jorong Tengah. Sama-sama bang, semoga Fitri cepat sehat dan kejadian kemarin tidak terulang lagi, ujar Syahrel. Amin, amin pak, jawab Weni. Fitri didiagnosa dehidrasi oleh dokter akibat ASI Weni yang ternyata tidak mencukupi untuk kebutuhan gizinya. Ketakutan Weni untuk membuat Fitri keluar rumah juga berakibat anak tersebut menjadi kuning. Namun meskipun sudah dijelaskan dengan alasan medis, Weni tetap yakin ada campur tangan Taufik maupun Fajri terhadap penyakit anaknya. Ayah masuk duluan saja ya, pinta Weni pada Bustamar sepeninggal Syahrel dan Doni. Bustamar paham maksud permintaan itu. Weni khawatir jika di dalam rumah pintu dapur sedang terbuka. Pria sepuh itu lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dari dalam kamarnya, Suja yang sudah terlebih dahulu sampai di rumah menjawab salam tersebut sebelum keluar. Masuk saja ya, tidak dikunci, sahut Suja. Bustamar lalu mendorong pintu dan melangkah masuk. Meski baru di ambang pintu masuk, Bustamar langsung melihat ke arah pintu dapur. Sesuai kekhawatiran Weni, pintu itu terbuka selebar-lebarnya. Di saat yang sama, Suja baru saja keluar dari kamar dan segera menghampiri Bustamar. Weni sama Fitri di depan, tutup pintu dapur itu dulu, perintah Bustamar sambil menerima salam tangan Suja. Suja hanya tersenyum kecut setelah menyalami Bustamar. Ia lanjut berjalan ke arah pintu utama dan menyambut kepulangan istri dan anaknya itu, seolah tidak mendengar perintah ayah mertuanya. "Ja, pintunya," ujar Bustamar ketika melihat Suja hanya melewatinya saja. "Anak-anak itu sudah tidak di rumah ini lagi ya," ujar Suja tanpa menoleh dan fokus pada Fitri di pelukan Weni. Bustamar dan Weni tersentak tidak percaya. "Hah? Kapan bang?" "Subuh tadi. Taufik sama Fajri juga meminta maaf kalau selama ini mengganggu kita. Dia juga titip salam buat Inya, Tante Weni, sama Fitri," ujar Suja. Bustamar terhenyuh. Ia baru sadar sepertinya tindakannya tadi berlebihan hingga kedua anak itu memutuskan untuk pergi. Namun, memang ketika ditimpa banyak masalah seperti tadi, Bustamar menjadi sulit untuk berpikiran jernih dan matang. Ia rasa pilihan yang diambil oleh Taufik dan Fajri adalah jalan terbaik bagi mereka semua. Berbeda dengan Bustamar yang nampaknya merenung, Weni justru terlihat sumringah. Hal ini adalah apa yang ia inginkan sejak awal. Bagi Weni, kedatangan dua anak itu dahulu seolah-olah sama saja dengan mengusir dirinya dengan membuatnya tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Tanpa ragu, Weni langsung masuk ke dalam rumah dengan ceria dan menghantarkan Fitri ke kamar. Sementara di luar, Bustamar masih merasa tidak enakan dengan apa yang tadi ia lakukan. "Terlampau berlebihan ayah Ja?" Suja menggeleng. "Tidak ya. Saya juga mengerti kalau di posisi ayah tadi seperti apa. Justru harusnya saya sebagai ayahnya Fitri yang lebih cepat bergerak dan mengambil keputusan," ujar Suja. Bustamar hanya terdiam. "Kemana kau antarkan anak-anak itu?" "Ke tempat yang lebih aman untuk dua anak itu," ujar Suja. Di kantor polisi, malam itu, Amar sedang memeriksa berkas-berkas dan catatan yang ia tulis saat mengobservasi rumah Kanda beberapa waktu lalu. Ia mulai menyusun minmap penyidikan yang biasa ia lakukan untuk menemukan titik terang suatu kasus. Di tengah pekerjaannya, tiba-tiba
salah seorang rekannya tiba untuk menyampaikan pesan. "Mar, dipanggil Bang Heru," ujar rekannya itu sebelum berlalu meninggalkan Amar. Amar segera bangkit dan merapikan berkas kesimpulannya. Sudah mulai mengerucut pada dugaan adanya tindak kriminal di rumah tersebut, terlepas dari isu entitas ilmu gaib yang disebut warga sekitar sebagai palasik. Kebetulan sekali, ia pun memang ingin membawa hasil penyelidikan ini ke seniornya, Heru, untuk mendapatkan konfirmasi langkah lanjutan penyidikan. "Tok, tok, tok." "Izin, Pak," ujar Amar dari ambang pintu. "Masuk," jawab Heru yang duduk di balik meja dengan sebatang rokok di sela jari tangannya. Amar masuk dengan beberapa lembar kertas dan buku catatan. Ia lalu duduk di hadapan Heru sambil bersiap menjelaskan hasil temuan dan hasil analisanya jika urusan pemanggilannya ke ruangan ini oleh Heru sudah selesai nantinya. "Apa itu?" tanya Heru melihat Amar membawa kertas dan buku catatannya. "Hasil analisa saya sama kasus yang di Jorong Tengah kemarin," jelas Amar. Heru diam, namun wajahnya menunjukkan ia seolah hendak mendengarkan kelanjutannya. "Ada indikasi ini perbuatan kriminal, Pak. Darah yang ada di dinding kemungkinan besar menyebar karena gesekan kain atau semacamnya dengan tujuan menghapus. Namun karena hanya pakai air, darahnya justru menyebar. Dan di dapur ada..." "Sudah, cukupkan," potong Heru. "Siap," jawab Amar singkat. "Kamu tanda tangani surat ini," ujar Heru sambil menyodorkan sebuah kertas pernyataan yang sudah ditanda tangani oleh Heru sendiri. Amar melihat kertas itu dan membacanya. Isinya adalah pernyataan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pembunuhan dan kejadian yang terjadi di Jorong Tengah diduga murni bahwa terduga melarikan diri. Ada bersinnya, guys. Mata Amar menyipit. Ia membacanya sekali lagi untuk memastikan ia tidak salah baca isi surat tersebut. Namun hingga pengulangan kedua kalinya, kesimpulannya tetap sama, penyelidikan dihentikan. "Tapi Pak, berdasarkan yang ada di lapangan, saya bilang cukupkan. Saya minta kamu ke sini untuk tanda tangan kertas itu, bukan untuk menjelaskan saya apapun. Lakukan perintah dan jangan membantah," bentak Heru dengan wajah sangarnya. Amar tidak bisa berbuat apapun meski hati kecilnya mengatakan ini semua salah dan kesimpulan kasus ini diambil tanpa penyelidikan yang mumpuni. Tetapi Amar juga sadar diri, ia anak baru dan hasil mutasi dari luar daerah ini. Dengan berat hati, ia mengambil pena di meja itu dan memumbuhkan tanda tangannya di surat tersebut. "Saya bersaksi," Amar Gumilar, tulisnya. Setelah kertas itu tertanda tangani, Heru mengambilnya dan memeriksanya. Setelah memastikan Amar sudah melakukan apa yang diperintahkan, ia mempersilahkan Amar keluar dari ruangannya. Namun sebelum keluar, Amar ingin mengetahui apa yang terjadi dan mengapa penyelidikan diselesaikan begitu saja. Padahal, jika memang analisanya benar, ada pembunuh yang berkeliaran di luar sana dan bisa mengancam nyawa orang lain. "Tugasmu saya bawa ke sana itu hanya memeriksa. Hasil akhir sebelum komandan, itu urusan saya," bentak Heru sebelum mengusir Amar dari ruangannya. 2 tahun kemudian. "Ini benar kan caranya begini, Inyak?" tanya Fajri sambil bersiap menarik singkong di bagian belakang rumah Inyak Toti. "Iya, pegang batang ini kuat-kuat, pakai kakimu untuk menahan seperti ini. Nah, lalu hentakan sekali. Hah!" Nyak Toti mencontohkan cara memanen singkong. Fajri mengikuti kuda-kuda Nyak Toti dan menarik napas panjang. Fajri sekuat tenaga menarik batang ketela itu hingga wajahnya memerah dan urat di keningnya menebal. "Tarwe, tarwe, tarwe! Tarik napas, tarik napas!" pandu Nyak Toti. Fajri masih berjibaku dengan batang singkong yang seakan dipaku ke dasar bumi itu. Kepalanya sudah keluar. "Ngeden terus, ngeden!" perintah Nyak Toti memberi semangat.
Taufik dari kejauhan menggeleng melihat kelakuan keduanya. Mau ambil singkong atau bantu ibu hamil lahiran? Tegurnya pada Nyak Toti dan Fajri. Nyak Toti tertawa keras. Hahaha, konsepnya sama, ngeden, biar yang di dalam jadi keluar, jawab Nyak Toti dengan terkekeh. Keduanya lalu tertawa karena candaan itu, dan untuk sepersekian detik mereka lupa ada Fajri yang wajahnya sudah berwarna merah padam dan masih berusaha menarik singkong itu sekuat tenaga. Hai, sudah, besok coba lagi. Bisa mencret kamu nanti. Yang ini biar kakek yang kerjakan, potong Nyak Toti. Nyak Toti lalu mendorong lembut tubuh Fajri agar dia menyingkir. Lalu dengan satu tangan menarik keluar singkong tadi dengan sangat mudah. Seperti ini saja. Kenapa kesulitan sekali? Pamernya. Fajri melihat itu ternganga, sementara Nyak Toti membuat gestur ala binaragawan yang memamerkan otot-ototnya meskipun tubuhnya kurus dengan kulit yang sudah mengendur akibat usia. 2 tahun sudah Taufik dan Fajri tinggal di rumah Nyak Toti, jauh dari hiruk pikuk manusia dan keramaian. Mereka kini sudah terbiasa dengan pola hidup beliau yang benar-benar memanfaatkan banyak hal dari alam sekitar rumahnya. Satu-satunya yang ia perlu beli secara rutin adalah minyak tanah untuk lampu petromak sebagai satu-satunya sumber cahaya saat malam tiba, dan beberapa kebutuhan dapur. Sementara hampir seluruh kebutuhan lainnya ia penuhi dari apa yang ada di sekelilingnya, lalu ia olah sendiri. Entah kenapa memang punya ikatan keluarga atau atas dasar pembawaan Nyak Toti yang ramah dan jenaka. Fajri maupun Taufik sangat mudah dekat dengan beliau. Hanya dalam waktu sebulan, ketiganya sudah menemukan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Suja hanya rutin ke rumah itu di awal-awal mereka pindah dahulu. Namun setelahnya Suja tidak lagi ke sana setelah diberi nasihat oleh Nyak Toti. Mengingat ia memiliki anak yang masih kecil dan Weni tidak menyukai jika Suja menghilang tiba-tiba, Suja tidak pernah bercerita ia akan meletakkan Taufik dan Fajri di mana, dan tidak pernah juga mengabari bahwa ia mau menjenguk kedua anak itu dahulu. Kehadirannya selalu tiba-tiba, sebelum jadi tidak sama sekali seperti sekarang. Mau direbus atau digoreng? Tanya Nyak Toti sambil mengangkat singkongnya ke hadapan Taufik. Goreng boleh, Nyak, jawab Taufik bersemangat. Nyak Toti mengangguk dan segera bersiap membersihkan singkong itu dari tanah, lalu mengolahnya menjadi singkong goreng panas yang nikmat disantap dalam suasana dingin seperti di jorong atas. Singkong ini akan jadi menu makan siang mereka hari ini. Tintin! Dari kejauhan, bel klakson motor yang dikendarai oleh Ijal terdengar. Taufik dan Fajri menoleh ke sumber suara itu dan melambaikan tangan kepada pria yang masih cukup muda. Semangat sekali kerjanya, Dek, pujinya melihat Taufik dan Fajri yang berpeluh akibat bekerja keras membantu Nyak Toti membersihkan sekeliling rumahnya. Semangat, Bang, jawab Fajri dengan masih mengatur ritme napasnya yang tersengal-sengal. Hahaha, hati-hati pingsan, Jri, ujar Ijal sambil berjalan ke ambang pintu rumah Nyak Toti. Apa yang mau dijual lagi sekarang? Tanya Ijal sambil menyodorkan beberapa lembar uang dan sebuah pisau belati pesanan Nyak Toti. Kau bawa timun itu saja, daripada nanti keburu busuk. Sama singkong ini juga, ujar Nyak Toti sambil menunjuk sekarung timun yang ia dan kedua anak kanda panen kemarin. Ijal adalah warga jorong atas yang tinggal di bagian pemukiman dekat hutan. Ia dan Nyak Toti sudah terlibat bisnis selama beberapa tahun ke belakang. Bahkan sebelum kedatangan Taufik dan Fajri di rumah itu. Karena sudah kesulitan untuk berjualan karena faktor usia dan tidak memiliki kendaraan untuk berpergian, Nyak Toti meminta bantuan Ijal untuk membawa beragam hasil panen dan tikar pandannya ke pasar yang ada di setiap hari Rabu dan Kamis. Lalu penjualannya akan mereka bagi dua. Mau dijual berapa? Entahlah, saya juga tidak tahu. Atur saja olehmu. Paling saya titip beli minyak tanah, ya. Sudah mau habis untuk malam besok, jelas Nyak Toti. Baiklah, sama saya bawa tikar pandan ini dua ya. Siapa tahu ada yang membeli, ujar Ijal sambil memilih-milih tikar pandan buatan Nyak Toti. Boleh, ambil yang paling belakang ya. Yang depan itu baru-baru, pesannya.
Ijal mengikat karung berisi timun dan singkong tadi di motornya dan menyusun tikar pandan yang biasa digunakan untuk alas jenazah itu di bagian depan. Setelahnya, ia berpamitan dengan ketiga orang itu untuk pergi ke pasar Kamis. "Istirahat dulu, Cri," ajak Taufik setelah hampir 2 jam bekerja. "Iya bang." Keduanya berteduh di bawah atap teras rumahnya Toti. Meskipun udara jorong atas cukup sejuk, namun tetap saja pekerjaan berat itu membuat mereka gerah dan letih. Setelah 2 tahun, kedua anak itu sudah menjelma menjadi 2 orang pekerja yang bisa diandalkan. Terutama Taufik, aktivitas fisik yang cukup intens dan tidak banyak waktu untuk berleha-leha seperti saat mereka tinggal bersama orang tuanya dulu, membuat postur tubuhnya kini proporsional. Selain itu, secara tinggi dan kekuatan, ia juga mengalami perubahan yang besar. Saat Taufik dan Fajri sedang mengipas-ipas wajah mereka dengan caping, Nyak Toti keluar dari dalam rumah dengan gelas-gelas berisi air dan duduk di samping keduanya. "Minum, minum," tawarnya yang segera diterima oleh Taufik dan Fajri. "Dapat berapa dari jualan Rabu, Nyak?" tanya Fajri. Nyak Toti merogoh saku bajunya dan menunjukkan beberapa keping uang logam. "Dapat segini, sama 1 pisau," ujarnya Toti. Melihat jumlah uang yang tidak seberapa itu, Taufik, seperti yang sudah-sudah, selalu menghela napas. "Bukannya kemarin Bang Ijal bawa pepaya sama pisang ya, Nyak?" tanya Taufik. "Iya, ini dia hasil jualnya," ujarnya Toti. Taufik menggeleng. Ia tahu uang yang Nyak Toti terima jauh dari kata sesuai dengan banyaknya buah-buahan yang Ijal bawa. Taufik curiga. Ijal sudah memanfaatkan ketidaktahuan Nyak Toti dengan harga-harga, lalu mengambil keuntungan besar. Dengan itu, di luar dari perjanjian awal keduanya. "Bukan segini seharusnya uang yang Nyak dapat. Harusnya bisa 2 kali lipat dari ini, di luar dari potongan Bang Ijal sendiri, Nyak," ujar Taufik resah. Nyak Toti memandangi recehan uang di tangannya dan menimang-nimangnya. "Ya bagaimana lagi, Pik? Yang penting ada uang dan barang yang kakek butuhkan terbeli," ujar Nyak Toti. Kesederhanaan dan hidup serba apa adanya membuat pria itu tidak memikirkan apapun seputar untung, rugi, dan uang. Selama apa yang ia butuhkan ada, atau bahkan ada hal lain yang bisa ia manfaatkan untuk menutupinya, maka itu sudah lebih dari cukup. Namun memang sejak ada Taufik dan Fajri, ia tidak bisa membiarkan kedua anak itu terlantar begitu saja, dan mau tidak mau, ia menjadi rutin menjual-jual beragam buah dan sayuran yang tumbuh subur di belakang rumahnya. "Saya tidak tahu kenapa Bang Ijal begitu. Saya sudah sadar ini cukup lamanya. Saya kira dulu hanya kebetulan. Tapi makin kesini makin parah. Rezeki Nyak diambil," protes Taufik. Nyak Toti hanya tersenyum. "Kalau namanya rezeki itu, apa yang kita dapat? Kalau tidak dapat, ya bukan rezeki namanya," jawabnya dengan tenang. Namun justru Taufik yang kesal dengan kepasrahan itu. Taufik berdecak melihat sifatnya Toti yang seperti itu. "Jangan cemberut begitu. Nah, ini rezeki untuk kamu dan Fajri," ujar Nyak sambil menyerahkan seluruh uang itu pada Taufik. Taufik sedikit kaget dan refleks menolak uang itu. "Kenapa semuanya? Lalu Nyak dapat apa?" Nyak Toti lalu mengeluarkan belati titipannya. Dengan senyum sumringah, ia memamerkan belati barunya sebagai ganti belati lama yang sudah berkali-kali lepas dari gagangnya, lalu patah karena tanpa sengaja menghantam batu saat membersihkan semak-semak. "Yang ini rezeki kakek," jawabnya sambil tetap menyodorkan uang tadi pada Taufik. Akhirnya meskipun berat, Taufik menerima uang itu. Ia lalu memberikannya pada Fajri yang dari tadi duduk menyimak percakapan abang dan kakeknya itu sambil bersandar di tembok rumah. "Nih, jajan," ujar Taufik singkat sambil menyerahkan beberapa uang koin. "Yeay," soraknya sambil berlari ke kamar ukuran kecil yang kini jadi kamar tidurnya. Fajri membagi koin-koin rupiah yang ia dapat. Setengah ia letakkan di luar, dan setengahnya lagi ia memasukkan ke dalam sebuah tabung plastik tabungannya. Taufik yang menyusulnya ke dalam rumah tersenyum melihat semangat adiknya itu dalam menabung, dan bagaimana Fajri selalu menyisihkan berapapun yang ia dapat untuk tujuannya. "Sudah banyak? Mau beli apa?" tanyanya. Senyum Fajri melebar. "Fajri mau sekolah," jawabnya. Senyum Taufik seketika menghilang. Iya, sudah 2 tahun lamanya ia dan Fajri putus sekolah. Bagi Taufik mungkin sekolah sudah bukan lagi prioritas utamanya.
Dengan ia bisa makan dan punya tempat tinggal seperti sekarang, maka misinya bertahan hidup bisa dibilang sudah selesai. Namun ia melupakan Fajri, cita-cita dan semangat membara adiknya itu untuk jadi pelaut di masa depan masih begitu menggebu. Semua bermula dari perjalanan keluarga itu dahulu. Kanda yang mengenalkan Fajri pada kapal laut membuat anak keduanya itu begitu terkesan dan bercita-cita sebagai ahli kemudinya. "Iya, semoga kamu bisa sekolah lagi ya," ujar Taufik dengan suara bergetar setelah sadar dari lamunannya. Fajri mengangguk. "Abang juga ya," jawabnya bersemangat. Taufik hanya mengangguk dan memaksakan senyumnya. Selain karena masalah dana, keduanya juga tidak bisa melanjutkan sekolah karena jarak. Di Jorong Atas tidak ada satupun sekolah yang beroperasi. Satu-satunya sekolah terdekat berada di Jorong Tengah, tempat keduanya bersekolah dahulu. Karena keterbatasan biaya dan jarak itu juga, banyak anak-anak Jorong Atas yang hanya bersekolah di surau-surau atau teras rumah penduduk. Pelajarannya hanya hal-hal penting untuk bisa berbaur dan hidup bermasyarakat, yakni membaca, menulis, dan berhitung. Taufik kembali duduk di teras dan melanjutkan minum air putih yang tadi belum selesai ia habiskan. Saat sedang termenung sambil memikirkan apa yang akan ia dan adiknya lakukan di masa depan, perhatiannya tertuju pada sepeda peninggalan ayahnya yang terparkir di sisi samping rumahnya Toti. Sepeda itu sangat jarang mereka gunakan, terhitung hanya beberapa kali saat ada keperluan mendesak, sehingga Taufik harus ke sisi perkampungan Jorong Atas yang ia lewati dahulu untuk membeli sesuatu di sana. Apalagi hanya ia yang bisa mengendari sepeda itu. Kaki Fajri belum sampai, sedangkan Nyak Toti lututnya sudah tidak mampu lagi untuk mengkayu. Taufik memandangi lama sepeda itu. Ia memikirkan beragam skenario dan jalan cerita masa depan di pikirannya sendiri. Hingga akhirnya sebuah ide muncul di kepalanya. "Pergi dulu sebentar, Nyak," ujar Taufik sambil membawa sepedanya dengan tergesa. "Hei, kemana?" panggil Nyak Toti yang sedang mengupas kulit singkong di teras. "Sebentar, Nyak. Nanti sebelum makan siang saya pulang," ujar Taufik tanpa melambatkan kayuhan sepedanya. "Hati-hati," pesan Nyak Toti. Beliau mengira Taufik hendak membeli sesuatu ke area pemukiman baru Jorong Atas setelah tadi baru saja mendapatkan uang. Taufik menyusuri rumah-rumah rusak di sekitar Jorong Atas, melewati rumah gadang yang runtuh, dan akhirnya tiba di kawasan pemukiman warga. Namun suasana di sana tidak ramai karena masih pagi. Hanya ada beberapa orang yang terlihat sedang mempersiapkan dagangan untuk dibawa ke pasar. Sementara sisanya kemungkinan besar sedang berada di ladang dan sawah mereka. Selain tidak memiliki sekolah, Jorong Atas juga tidak memiliki pasar sendiri. Para warga harus pergi ke pasar yang berada di Jorong Tengah, atau bahkan hingga ke Jorong Bawah untuk menawarkan dagangan mereka sekaligus berbelanja. Itu juga yang menjadi alasan mereka bertempat tinggal di perbatasan antara kedua jorong itu, agar mempermudah kegiatan jual beli dan aksesnya. Tetapi tujuan Taufik bukanlah ke pemukiman ini. Ia terus mengkayu sepedanya menuju jalur ke arah hutan pemisah Jorong Atas dan Jorong Tengah. Ini pertama kalinya sejak 2 tahun lalu ia kembali ke hutan ini. Nyak Toti selalu melarangnya bepergian ke hutan karena kemungkinan bahaya yang mengintai. Selain itu, ia juga dinasihati untuk tidak kembali ke Jorong Tengah, mengingat apa yang sudah terjadi dahulu pada keluarga mereka. Namun, Taufik merasa tidak ada pilihan lain dalam kondisi seperti ini. Jika ia ingin Fajri sekolah dan keluarga barunya bersama Nyak Toti berkecukupan, ia harus mencoba hal yang ada dalam pikirannya sekarang. Taufik kini sudah sampai di bagian terluar hutan di hadapan sepedanya saat ini. Ada rerimbunan pohon dan jalan setapak bercabang yang dulu ia lalui bersama Suja dan Fajri. Taufik berhenti di depan dan berharap ada warga lain yang bisa diajak pergi bersama. Selain untuk keamanan, ia juga khawatir tersesat di dalamnya. Namun, sudah beberapa menit, Taufik menunggu belum ada satupun warga Jorong Atas yang hendak melalui hutan itu. Sementara ia sendiri juga dikejar waktu karena sudah berjanji akan pulang sebelum makan siang pada Nyak Toti. Terdesak waktu, Taufik akhirnya mengandalkan ingatannya. Ia menarik napas, memejamkan matanya, lalu mengingat kembali memorinya 2 tahun lalu bersama Om Suja dan Fajri. Sesekali ia menggeleng untuk membuka memori dalam otaknya hingga akhirnya ia merasa cukup dan sudah menemukan jalannya. Bismillah,
ucap Taufik sebelum mulai mengkayu sepedanya masuk ke hutan. Ia menyusuri jalan setapak yang hanya bisa dilalui roda dua itu sambil melihat ke kiri dan kanan, mencari hal-hal yang ia jadikan patokan untuk bisa keluar dari hutan ini. Sebelah kanan akan ada pohon besar yang akarnya keluar. Nah, ini dia. Dari sini ambil kiri. Di depan ada batu besar, ambil lurus. Kalau ada beringin di kanan, berarti ambil kiri lagi. Di depan sana dulu ada pohon duriannya. Nah, benar, berarti ke sini. Gumamnya sambil menelusuri jalan dengan patokan benda-benda besar yang ia ingat berada di jalurnya dulu. Di depan akan ada cabang dua. Kalau ambil kanan, ke jurang waktu itu. Kalau kiri berarti ke arah luar, gumamnya. Taufik terus menelusuri jalan itu selama setengah jam, sehingga akhirnya ia sampai di bibir hutan yang menghadap Jorong Tengah. Dengan bangga ia menepuk sebuah pohon di sampingnya yang memiliki bekas guratan tanda X yang sudah tertutup oleh kulit batang baru, namun kondisinya masih cekung. Taufik menggayuh sepedanya lagi menuju arah Jorong Tengah, hingga akhirnya dari kejauhan ia melihat keramaian pasar. Ada berbagai macam pedagang yang menjajakan dagangannya, mulai dari aneka daging, ikan, makanan matang, buah dan sayur-sayuran, atau barang-barang di luar makanan seperti baju, penggorengan, batu giling, dan sebagainya. Taufik mengenakan topinya untuk berjaga-jaga dari orang yang mengenalinya. Meskipun sepertinya hal itu kecil kemungkinan terjadi. Keadaan fisik Taufik sudah berubah total dari 2 tahun lalu. Kulitnya sedikit lebih gelap karena aktivitas di kebun. Tubuhnya sudah bertambah tinggi dan tubuhnya semakin kekar. Namun daripada mengambil resiko, ia tetap menutupi penampilannya. Pada salah satu sudut pasar, Taufik akhirnya menemukan apa yang dia cari. Sebuah sepeda motor tanpa plat yang ia kenal. Terparkir di samping sebuah lapak pedagang penjajah buah-buahan yang tidak lain adalah Ijal. Dengan menggunakan tikar pandan sebagai alas dagangannya, Ijal menjajakan timun singkong dan tikar pandan yang ia tadi ambil dari rumahnya Toti. Sama seperti pedagang lain, Ijal juga bersorak untuk memancing pembeli datang. Mantimun, sakilo 100 panggilnya. Beberapa pembeli datang dan melihat-lihat timun serta dagangan Ijal lainnya. Awalnya mereka mempertanyakan harga timun yang terbilang cukup tinggi itu. Namun Ijal menjelaskan bahwa timun itu ia budidaya tanpa obat dan sebagainya, sehingga rasanya manis dan segar. Ucapannya juga dikonfirmasi oleh seorang ibu yang datang dan membenarkan kalimat Ijal bahwa beragam buah dan sayur yang Ijal bawa selalu dalam kondisi terbaik serta sepadan dengan harganya. Ia juga menyebut sudah langganan membeli buah dan sayur yang dibawa Ijal selama ini. Karena testimoni itu, kedua ibu-ibu yang sepertinya pelanggan baru Ijal memutuskan untuk membeli timun tersebut, masing-masing 1 kilo, seharga Rp100. Dengan perasaan bercampur aduk, Taufik lalu mencukupkan apa yang ia ingin ketahui hari itu dan pergi meninggalkan pasar. Ia kembali pulang ke rumahnya Toti melalui jalan yang ia lalui tadi. Kali ini bersama salah satu warga Jorong Atas yang kebetulan juga hendak pulang. Saat Taufik sampai di rumah, Nyak Toti dan Pajri sedang makan siang di ruang tengah dengan singkong balado yang dipotong kotak-kotak seperti kentang dan sayur bayam yang masih mengeluarkan uap. "Kemana kamu tadi? Makan dulu. Sendoklah nasi itu," ajak Nyak Toti menyambut kedatangan Taufik. Taufik mengangguk, namun di dalam pikirannya ia sedang menyusun kalimat-kalimat yang tepat untuk berbicara. Nyak Toti melihat gelagat anehnya itu dan akhirnya bertanya, "Kenapa, Pik?" "Inya, boleh Kamis depan biar saya yang jualan di pasar?" tanyanya. "Kenapa?" "Karena duitnya sedikit tadi. Pasar itu jauh, Pik, lewat hutan yang gelap. Juga, janganlah kamu tersesat nanti. Biarkan saja si Ijal yang jualan," cegahnya Toti. "Tapi saya tadi dari pasar Jorong Tengahnya. Saya juga bertemu Bang Ijal dan..." "Hah? Kamu pergi bersepeda sejauh itu tadi? Kamu tahu kan kalau di Jorong Tengah itu?" Nyak, saya sudah pulang dan selamat. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi," potong Taufik. Wajah khawatirnya Toti mereda. "Nyak, berapa kira-kira total berat timun yang Bang Ijal bawa tadi?" tanya Taufik. "Kira-kira 20 kilo. Inya harus tahu, Bang Ijal jual 1 kilo timun itu Rp100. Kalau semuanya terjual, harusnya dia dapat Rp2.000. Kalau dia jujur pembagiannya sama rata,
Minimal Inya dapat Rp1.000 dari dia besok, ungkap Taufik. Nyak Toti terlihat ragu. Ia tidak pernah mendapat bagian komisi sebanyak itu dari penjualan buahnya. Namun ia juga tidak mau berprasangka buruk pada Ijal sebelum ada bukti nyata. Sudah, kita lihat saja besok. Sekarang ayo makan dulu, ujar Nyak Toti. Keesokan harinya seperti biasa. Sehari setelah hari pasar, Ijal akan datang ke rumah Nyak Toti lagi untuk menyetorkan pembagian hasil penjualan yang ia bawa kemarin. Ketika Ijal datang, Taufik dan Fajri sedang tidak ada kerjaan, sehingga keduanya ikut duduk di teras saat Ijal memberi uang pada Nyak Toti. Ini minyak tanahnya 150. Ini lebih buat kakek 350. Ini ya, ujar Ijal sambil menyodorkan uang tersebut kepada Nyak Toti. Pandangan antara Nyak Toti dan Taufik saling bertemu. Taufik seolah mengatakan, kan sudah saya bilang, hanya melalui pandangan matanya. Berapa sekilo timun kemarin kejual bang? Tanya Taufik. Cuma Rp50 Pik. Kemarin dapat 19 kilo. Jadi cuma 950. Tambah singkong, jadi total jualan abang kemarin 1.000 lah, cerita Ijal. Nyak Toti menghela napas karena kecewa. Ia tidak menyangka bahwa Ijal melakukan hal itu padanya. Kesempatan itu akhirnya Taufik gunakan untuk menyampaikan maksudnya. Bang, minggu depan Taufik disuruh kakek mulai jualan sendiri ke pasar. Nanti kita bagi 2 ya. Bang Ijal pasar Rabu, saya pasar Kemis, ujar Taufik. Loh, kenapa? Kamu tahu kan pasar itu jauh. Kamu juga nggak ada kendaraan. Bahaya. Mending kamu di sini kerja. Biar abang yang kesana, ujar Ijal. Tidak apa-apa bang. Saya ingin coba jualan juga buat sekolah, jawab Taufik singkat. Melihat keseriusan Taufik justru membuat Ijal merasa terancam. Ia beralih ke Nyak Toti agar mau melarang Taufik melakukan itu. Kek, beritahu ke adik kita ini kalau itu bahaya dan pasar itu jauh dari sini. Saya pakai motor, makanya mudah. Kalau bersepeda pasti lelah dan cuma buang-buang tenaga, cecar Ijal. Namun Nyak Toti yang sudah terlanjur kecewa tidak mengiyakan pernyataan Ijal tadi. Ia justru berada di pihak Taufik dengan berkata, biarkan saja, dia sedang semangat-semangatnya cari uang. Nanti dia capek, berhenti sendiri, ujar Nyak Toti. Mendengar hal itu, Ijal sedikit lega. Berjualan bukan hal yang mudah. Harus ada skill dan kemampuan tersendiri yang mesti dimiliki penjual. Ia yakin 1 atau 2 minggu Taufik akan menyerah karena berjualan tidaklah semudah yang ia pikirkan. Yolah, berarti abang Rabu, Taufik Kamis yo? Iya. Seminggu berlalu dan tibalah hari Rabu, hari pasar yang berada di antara jorong tengah dengan jorong bawah. Ijal seperti biasa menjemput buah-buahan dan apapun yang hendak Nyak Toti jual. Namun berbeda dengan yang sudah-sudah. Hari ini Nyak Toti hanya menitipkan sedikit saja buah-buahan, tidak seperti biasanya. Hanya ini kek? Tanya Ijal ketika menerima 3 buah pepaya dan beberapa kilo terong ungu. Iya, sisanya akan dijual Taufik besok, ujar Nyak Toti. Aduh, sedikit ini duitnya kek. Lebih baik kasih ke saya agak banyak. Yang sedikit ini kasih ke Taufik. Nanti kalau tidak habis, busuk. Kita yang susah. Jarak hari pasar seminggu lagi. Dan kalau tidak habis besok, gak bisa dijual minggu depan, ujar Ijal. Tidak apa-apa Jal, bukan rezeki namanya kalau begitu, jawab Nyak Toti santai. Akhirnya Ijal hanya membawa sedikit buah dari Nyak Toti itu ke pasar. Seperti biasa, buah-buahan yang ia bawa selalu laku karena kualitas yang baik dan tanpa obat-obatan kimia. Namun kali ini, Ijal benar-benar membagi rata keuntungannya. Dan penjualan buah Nyak Toti agar Nyak Toti memilih tetap menjual hasil kebunnya itu melalui Ijal. Keesokan harinya, hari Kamis, waktu pasar di jorong tengah digelar. Saat Taufik masih mempersiapkan buah-buahan yang mau ia bawa, Ijal sudah terlebih dahulu datang dengan motornya. Dengan senyum lebar dan penuh arti, ia menyemangati Taufik di hari pertamanya mencoba berjualan di pasar. Kalau sampai sore masih belum habis, kamu harus bisa atur harga biar laku. Pokoknya biar bagaimana caranya, biar bawaan kamu pulang itu kosong. Buah-buahan ini tahan cuma beberapa hari. Kalau tidak terjual hari ini, minggu depan sudah terlanjur busuk, jelasnya. Taufik hanya mengangguk dan berterima kasih atas masukan itu. Ijal lalu beralih ke Nyak Toti.
dan menyerahkan setengah hasil penjualan buah-buahan Nyak Toti kemarin. Uang yang Nyak Toti terima cukup besar jika dibanding dengan jumlah buah yang tidak seberapa dibawa oleh Ijal. Namun Ijal berkilah bahwa kemarin hanya sedikit pedagang yang menjual pepaya, sehingga ia bisa sedikit menaikkan harganya. Kalau kakek memberi saya lebih banyak kemarin, lebih banyak juga uang yang bisa kakek dapat. Kemarin, waktu saya sudah tutup saja, masih ada orang yang menanyakan buah. Aduh, sayang sekali, itu tidak bawa banyak. Keluh Ijal agar Nyak Toti merasa semakin bersalah. Hahaha, tidak apa-apa Jal, memang hanya segitu rezeki saya kemarin. Kalau kamu bawa lebih banyak, mungkin tidak selaku ini, balas Nyak Toti, tidak terpancing. Setelah semua siap, Taufik lalu pamit pada Nyak Toti dan Ijal yang saat itu masih bertahan di sana. Fajri yang dari tadi juga membantu abangnya menyusun karung-karung di sepeda, menyalami tangan Taufik dan mendoakannya agar lancar berjualan di hari pertamanya. Setelah beberapa saat sepeninggal Taufik, giliran Ijal yang izin pada Nyak Toti untuk pergi ke pasar. Sebenarnya, selain menjual hasil kebun Nyak Toti, Ijal juga memiliki usaha lain, yaitu penjual biji pinang kering. Bedanya biji pinang ini sudah memiliki pengepul sendiri dan harganya cenderung naik turun setiap bulannya. Ijal singgah ke rumahnya di pemukiman Jorong Atas untuk mengambil setengah karung pinang yang akan ia jual. Pinang-pinang itu dimanfaatkan sebagai pewarna alami bagi pabrik kain yang masih menggunakan metode tradisional. Kemudian ia mengendarai motornya ke pasar dan menyerahkan pinang miliknya untuk ditukar dengan rupiah. Awalnya ia hendak langsung kembali pulang setelah menerima uangnya. Namun ia merasa penasaran dengan Taufik dan dagangannya. Ijal lalu menyusuri pasar untuk mencari di mana Taufik menaruh lapaknya. Namun hingga sampai ke sisi pasar yang menghadap pemukiman, Ijal sama sekali tidak melihat keberadaan Taufik. Ia pun kembali dan mengira Taufik mengurungkan niatnya untuk berjualan, atau dia dapat lapak sisaan yang tidak strategis. Tetapi saat akan keluar dari jalan pasar, Ijal menyadari adanya satu lapak buah yang dikerubuni ibu-ibu dan bapak-bapak. Ijal hampir saja tidak mengenali siapa penjual itu, karena ia mengenakan topi caping dan sapu tangan yang diikatkan ke mulut. Yang membuat Ijal sadar itu adalah Taufik ialah dari baju yang dikenakan dan sepeda yang diletakkan di belakang punggungnya. "Berapaan ini, Dek?" tanya salah seorang ibu. "1 kilonya 100, kalau ambil 2, 190, Bu," jelas Taufik tanpa canggung dengan bahasa Minang yang agak dipaksakan. "Bagus-bagus buahnya, masak di pohon ini," komentar salah satu ibu yang memilih mangga. "Timunnya seperti yang biasa Ijal bawa, satu kebun jangan-jangan ya," bisik pembeli yang lain. Ijal yang awalnya tidak yakin dengan Taufik justru harus menelan ludah saat Taufik berhasil menjual semua buah yang ia bawa dalam waktu singkat. Kesal, Ijal langsung pergi meninggalkan pasar itu dengan membiarkan knalpotnya yang menyemburkan kepulan asap itu mengotori udara di lapak Taufik. Tidak perlu menunggu sore, siang itu Taufik pulang dengan senyum lebar dan saku celana yang penuh. Sesampainya di rumah, dengan bangga ia mengatakan bahwa semua yang ia bawa laku terjual dan mendapatkan uang yang cukup banyak. "Ini buat Inyak," ujar Taufik sambil menyodorkan uang 2.500 pada Inyak Toti yang saat itu sedang tidur siang di kamar beliau. "Ah, ini hasil kamu jualan?" tanyanya Toti. "Iya, ini buat Inyak," ujarnya. "Ai, jangan kasih semua ke kakek, kasih juga adikmu itu." Namun Fajri masuk ke kamar dengan memegang beberapa koin sambil tersenyum. "Fajri juga sudah dikasih abangnya," bangganya. Taufik juga merogoh saku bajunya dan memunculkan sedikit uang yang sudah ia ambil dari keuntungan hari ini pada Nyak Toti. "Taufik juga sudah ambil, ini sisanya memang buat Inya," jelasnya. Nyak Toti menghitung uang itu. Jumlahnya 3 kali lipat dari yang biasa ia dapatkan melalui Ijal. Namun ia juga sadar, uang di tangannya ini belum seluruh pemasukan, melainkan hanya setengah dari total seluruh pendapatan hari ini. Tadi aku dapat 2 kali lipat dari yang kakek pegang ini." Taufik mengangguk dengan bangga. Nyak Toti bergetar. Selama ini buah-buahan yang ia punya ternyata bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Namun akibat ulah Ijal, ia selama ini merasa buah-buahan yang ia tanam tidak menarik dan bernilai jual rendah karena tidak menggunakan pupuk dan pengusir hama. "Alhamdulillah," syukurnya sambil memeluk kedua cucunya itu. Rabu depannya, Ijal datang ke rumahnya Toti dengan tanpa keceriaan.
Taufik yang sedang membersihkan langit-langit teras bahkan tidak ijal sapa seperti biasa. "Kakek Toti, saya mau ambil barang yang mau dijual," panggilnya dari ambang pintu. Nyak Toti keluar dengan sarung serta kaos lusuhnya. Kamu Jal, hari ini tidak banyak yang mau dibawa, paling hanya ini," ujar Nyak Toti sambil menyodorkan beberapa sisir pisang. "Ini saja, tidak ada yang lain kek?" Suara Ijal agak meninggi. "Iyo, bercanda kakek ini namanya. Pisang cuma segini bisa dapat apa kita?" "Ya cuma itu yang tersisa Jal. Si Taufik besok mau bawa buah-buahan lain ke pasar," jelasnya Toti. Dengan kesal Ijal tetap membawa pisang itu ke pasar dan menjualnya. Sementara esoknya, Taufik membawa buah-buahan dan sayur lebih banyak lagi dari minggu kemarin dan tetap habis. Lama-kelamaan, Ijal mulai kesal dengan kebiasaannya Toti yang condong memberikan lebih banyak buah-buahan untuk dijual kepada Taufik ketimbang untuknya sendiri. Puncaknya, pada Rabu pagi, ia datang ke rumahnya Toti dengan emosi yang sudah tidak stabil. Ia meminta buah-buahan untuk dijual. Namun Nyak Toti mengatakan seluruh buah-buahan yang ia punya sudah menjadi pesanan orang yang akan dibawa oleh Taufik besok. Emosi Ijal pecah. Di hadapan Nyak Toti, Taufik dan Pajri mengumpat dengan sangat kasar. "Brengsek, kalau begini tidak usah saya minta lagi buah-buahan kau. Tidak tahu diuntung saya lihat, suruh saja cucu kau itu yang jualan." "Anjing," umpat Ijal lalu menggeber motornya meninggalkan rumah itu. Nyak Toti merasa bersalah, namun ia juga tidak mau ditipu terus-menerus oleh anak muda itu. Kebutuhannya sudah meningkat karena ada 2 orang yang ia tanggung hidupnya dan tidak mungkin ia biarkan hidup terlantar seperti dirinya dahulu. Taufik sebenarnya juga emosi ketika Ijal mengumpat pada kakeknya. Namun melihat Nyak Toti terlihat bersedih, ia mementingkan untuk menguatkan hati pria sepuh itu. Taufik berhasil menenangkan Nyak Toti dengan mengatakan apa yang ia lakukan sudah yang paling baik. Dengan tidak adanya jatah untuk Bang Ijal, sekarang Taufik bisa membawa seluruh hasil panen Nyak Toti ke pasar. Meskipun ia tidak bisa membawanya ke pasar Rabu karena terlalu jauh, namun dengan hari Kamis saja sudah cukup baginya. Hanya saja kini ia pulang lebih sore dari biasanya. Semangatnya berbuah manis. Perlahan-lahan uang mereka terkumpul untuk dapat memenuhi kebutuhan yang selama ini terasa kurang di rumah Nyak Toti. Taufik membeli kompor minyak, topi caping baru, dan beberapa baju sebagai hadiahnya pada Nyak Toti yang sudah ia anggap sebagai kakek bahkan pengganti ayah baginya dan Pajri. Hingga pada suatu kesempatan ketika pulang dari pasar, Taufik melewati seorang penjual barang-barang plastik. Matanya tertuju pada 2 buah celengan sederhana berbahan plastik yang ada di sana. Ia pun membeli 2 buah benda itu dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Taufik memberikannya kepada Pajri yang tentu saja menerimanya dengan sumringah. "Biar semangat nabungnya ya Jri," ujar Taufik. Pajri mengangguk dengan semangat, tetapi matanya tertuju pada satu celengan lain di tangan Taufik. "Yang itu buat abang?" tanyanya. "Iya, masa Pajri doang yang nabung? Abang juga lah," ujar Taufik. "Ye, sebentar bang," ujar Pajri sambil membongkar tasnya mencari sesuatu. Pajri lalu mengeluarkan sebuah buku dan sebuah pena hitam miliknya. "Dulu, kata ibu guru, kalau mau nabung itu tempatnya ditulis apa yang kita mau bang. Biar semangat," ujar Pajri sambil menyodorkan keduanya. Taufik tersenyum. "Mana sini?" ujarnya sambil menerima alat tulis itu. Ia mulai menulis dan terlihat tidak berpikir sebelumnya. Tanda bahwa sejak awal Taufik memang sudah mengincarnya. Pajri melihat ketika Taufik mulai menulis huruf-huruf benda impiannya. Dan saat tulisan itu selesai, Pajri refleks tersenyum. "Gimana? Mau nggak?" tanya Taufik. "Mau bang," jawab Pajri sambil memberi gestur tos. "Motor buat antar Pajri sekolah," tulis Taufik di tabungan itu. Pajri lalu memberikan pelukan hangat pada abangnya itu dan berterima kasih. Malam pun datang dan seperti biasa, suasana begitu sepi dan gelap. Sesekali terdengar suara hewan-hewan kecil yang bersahut-sahutan di luar rumah. Rumahnya Toti tidak memiliki lampu ataupun listrik ketika malam. Pencahayaan mereka hanyalah lampu teplok atau petroma kecil yang ditempatkan di beberapa sudut ruangan. Cahaya yang dihasilkan bisa dikatakan lumayan, meski api di dalamnya terus bergerak-gerak karena ada kaca yang pecah. Di tengah malam yang sunyi itu, Taufik terus membolak-balikan badannya. Entah kenapa malam yang biasanya terasa dingin, malam itu begitu gerah dan panas
hingga tiba-tiba, klek, dari arah pintu depan, terdengar suara seseorang yang membukanya. Taufik yang belum tertidur lalu hanya melihat dari ujung matanya saja saat orang itu masuk. Perawakannya sedang, namun Taufik tidak bisa melihat wajahnya karena lampu petromak paling dekat ada di belakang kepala Taufik. Sosok itu semakin dekat ke arah Taufik. Langkahnya gontai dan ada aroma yang tidak sedap mulai tercium seiring dengan semakin dekatnya orang itu ke posisi Taufik berbaring. "Taufik," panggil orang itu dengan suara serak, masih dalam bayang-bayang kegelapan. Taufik diam. Suara serak tadi entah kenapa membuatnya takut untuk menjawab panggilan orang itu. Namun, anehnya ia juga tidak bisa bergerak atau berteriak, padahal ada orang asing masuk ke rumahnya saat tengah malam seperti itu. "Taufik," panggil orang itu lagi dengan sedikit berbisik. Taufik masih diam dan memejamkan matanya. "Ayah tahu kamu belum tidur, Pik." Dek! Taufik yang dari tadi berpura-pura menutup matanya langsung terbelalak dan duduk bersamaan dengan itu. Orang tadi juga mendekat hingga cahaya api petromak menyinari wajahnya. Dan sesuai yang ia ucapkan tadi, orang itu adalah Kanda. "Kamu sudah besar," ujar Kanda. "Ayah?" Taufik hendak bersorak dan memeluk ayahnya. Namun ia seolah dipaku di tikar tempat tidurnya. Ia tidak bisa berdiri dan hanya bisa duduk. "Ayah? Ayah masih hidup? Ayah benar cuma pergi waktu itu?" Taufik mencecari Kanda dengan banyak pertanyaan dengan mulut yang menggigil. Namun Kanda tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum sambil mengambil posisi duduk di samping tikar Taufik. "Kamu malam itu lihat pelakunya?" tanya Kanda, seolah tidak menghiraukan. Taufik yang sudah banjir air mata dan melirik ke kamar Fajri, berharap adiknya itu keluar dan melihat kedatangan Kanda saat itu juga. "Pik," ujar Kanda. Iya ya." Taufik masih terisak dan menangis karena terharu. "Kamu lihat pelakunya?" tanya Kanda lagi. "Pelaku apa ya?" "Pembunuh ibumu. Bukannya ayah yang di sana? Saya tidak kenal satupun orang di sana. Ayah tahu saya dan Fajri belum lama pindah ke desa itu dan kami belum hafal wajah-wajah orang." "Iya, ayah tahu kamu tidak tahu siapa mereka. Tapi apa kamu ingat wajahnya? Ayah juga tidak melihat apapun malam itu. Mereka mematikan lampu dan langsung menutup kepala ayah ketika ayah memeriksa keluar rumah. Tapi kalau kamu tahu wajahnya, ayah bisa tahu siapa mereka." "Jelas Kanda." "Tidak ya, saya tidak ingin." Taufik seketika menghentikan ucapannya. Matanya seolah dipaksa terpejam. Ia seolah kembali ke malam mengerikan itu dan mengingat detik demi detiknya, termasuk saat sebuah petir menyambar dan menerangi wajah-wajah para pelaku yang masuk ke rumah Kanda malam itu. "Maaf kalau ayah meremehkanmu, Taufik, tapi saat ini ayah butuh kelebihanmu dalam mengingat dan menggambar itu," ujar Kanda. Napas Taufik terasa sesak. Kejadian malam itu seperti diputar ulang secara paksa terus-menerus di kepalanya. Kepalanya sakit dan isi perutnya naik. Namun ia semakin bisa melihat detail dan mengingat lagi kejadian itu. "Pik, gambarkan wajah mereka itu di buku ayah." Taufik tersentak bangun dengan peluh membanjiri punggungnya. Ia melihat ke sekeliling dan mendapati sesuatu sedang melewati teras depan rumahnya Toti. "Ayah?" Taufik bangkit dan setengah berlari untuk memeriksa keluar. Namun tiba-tiba dari pintu depan, Nyak Toti masuk dengan lampu petromak jinjing di tangannya. "Nyak dari mana?" Belum tidur kamu? Kakek dari depan, merokok. Kenapa?" "Inya tadi lihat ada orang di luar." Nyak Toti tampak berpikir sejenak sebelum mengatakan tidak. "Mana ada orang? Kakek sendirian tadi," jawab Nyak Toti. Namun mata Taufik masih nanar dan melihat acak ke beberapa sudut rumah. "Kenapa kamu kelihatan pucat sekali?" "Tadi Taufik mimpi bertemu ayahnya. Ayah tadi masuk rumah ini dan berbicara sama Taufik." Nyak Toti mendelik. "Apa yang diucapkan Kanda padamu?" Ayah suruh saya gambar orang-orang yang masuk ke rumah malam itu di bukunya." "Kenapa?" "Saya juga tidak paham. Tapi katanya dengan itu saya bisa bantu." Nyak Toti lalu mendekat ke arah Taufik
dan memegangi kepalanya. "Kamu tidak demam kan?" tanyanya sambil memeriksa suhu keningnya. Taufik menggeleng. Ia tidak merasakan demam atau sakit apapun. "Ikuti saja kata ayahmu itu," ujarnya Toti. Taufik tersentak. Ia tidak menyangka kalimat itu akan dikatakan olehnya Toti. "Hah? Kenapanya?" "Ya, mana tahu dia mau lihat gambarmu dan..." candanya Toti sambil masuk kembali ke kamarnya. Namun tidak sepertinya Toti yang sepertinya menganggapnya sebagai bunga tidur biasa. Taufik masih terdiam dalam gelapnya ruang tengah. Pikirannya runyam. Ia terus memikirkan arti mimpinya tadi. Apa memang ia harus membuatnya? Tapi untuk apa? Keesokan harinya, Taufik masih memikirkan apa arti mimpinya tadi malam. Ia tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaan pagi itu karena terus terngiang-ngiang permintaan ayahnya. Dan bagaimana begitu nyatanya mimpi malam itu. Taufik lalu masuk ke kamar milik Fajri dan mengambil tas peninggalan ayahnya dulu. Ia mengeluarkan buku catatan kreditur milik ayahnya yang selama ini tersimpan di dalam tas. Ia membolak-balikan halaman kosong yang ada dari tengah hingga halaman paling belakang. Taufik lalu mengatur napasnya sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang Kanda katakan di mimpinya semalam. Taufik kembali memejamkan matanya. Cara ini selalu ia gunakan saat ingin mengingat sesuatu. Sama halnya saat ia menggambar pemandangan desa yang ros pajang dahulu, atau saat ia mengingat jalur hutan. Ia menghadirkan lagi ingatannya saat ia berada di dapur dan menyaksikan kejadian malam itu. Sejak mimpi tadi malam, ia seolah mengembalikan lagi setiap detik apa yang ia lihat. Ada 5 orang di ruang depan waktu itu. Batinnya. Lalu dengan menggunakan pensil, Taufik mulai menggambarkan wajah mereka bermodalkan ingatan matanya. Ketika beberapa detik nyala petir menyinari wajah-wajah orang itu, ia menggambar wajah, postur tubuh, dan beberapa ciri khas lain yang ia ingat. Setelah selesai, Taufik sendiri membatin dengan apa yang ia gambar. Wajah-wajah itu seolah selama ini ia lupakan. Dan baru saat ini ia sadar mereka mirip dengan perawakan orang-orang yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak, bukan dia. Ia lalu menutup bukunya setelah menggambar pria kelima. "Bang," panggil Fajri yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu kamar. "Ah, iya Jri," dipanggil Inya di depan, ujar Fajri sambil menunjuk posisi Inya Toti berada. "Oh iya, sebentar," ujar Taufik sambil mengemasi buku ayahnya dan menyimpan kembali ke dalam tas. Setelah hari itu, Taufik tidak pernah lagi membuka dan meneruskan gambarnya. Ia juga sudah tidak mendapati mimpi yang aneh mengenai ayahnya. Kehidupannya berlangsung normal dan tidak ada hal aneh yang ia alami. Ia juga sudah leluasa bekerja tanpa harus menutupi identitasnya seperti awal. Karena sepertinya tidak ada orang yang mengenalinya setelah 2 tahun pindah ke Jorong Atas dan mendapatkan perubahan fisik yang signifikan. Setahun lebih bekerja mengumpulkan uang, Taufik berhasil membeli sebuah motor bekas yang hanya tersisa rangkanya saja dari salah satu orang di pasar. Memang secara penampilan motor itu sudah terlihat tidak layak. Namun selama motor itu masih bisa berjalan, itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi apa yang ia butuhkan. Dengan motor baru itu, Taufik bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Karena bisa berjualan di pasar Rabu, ia juga leluasa untuk berangkat lebih pagi dan pulang lebih sore ketika dagangannya yang ia bawa masih tersisa. Setelah motor itu terbeli, tujuannya sekarang adalah mengumpulkan uang untuk bisa menyekolahkan Fajri. Apalagi tahun ajaran baru akan dimulai beberapa bulan lagi. Selain buah-buahan, Taufik juga membawa beragam umbi-umbian dan alas tikar pandan hasil anyamannya Toti di hari tuanya. Sekarang semua hal yang berhubungan dengan panen dilakukan oleh Taufik dan Fajri. Tubuhnya Toti belakangan semakin lemah karena usianya yang semakin uzur sehingga tidak bisa bekerja seperti biasa. Hingga pada suatu pagi, seorang pria datang di lapak dagangan Taufik saat pasar Kamis. Ia tidak memilih-milih buah, namun ia langsung menanyakan tikar pandan yang ada di samping lapak dagangan buahnya. "Itu dijual, Dek?" tanya pria itu. "Iya, Pak," jawabnya. "Bawa berapa?" "Ada 2, Pak. Masih ada lagi di rumah?" "Kalau ada, saya perlu 5 untuk persiapan di surau," ujarnya. Ada, Pak. Mau saya ambilkan sekarang?" "Alhamdulillah. Tidak usah sekarang.
Besok kamu hantarkan saja ke Surau Jami itu ya. Ini uangnya. Kalau besok tidak ketemu bapak, letakkan saja di sana, ujar pria itu sambil memberikan sejumlah uang pada Taufik. Tapi saya tidak tahu suraunya, Pak. Lurus saja dari jalan sini. Kalau sudah ketemu persimpangan, lihat ke sebelah kanan. Nanti kelihatan kubahnya, cat warna putih. Tunjuk pria itu ke salah satu arah. Oh, baik Pak. Kira-kira jam berapa? Agak pagi saja. Kira-kira jam 10-an. Kalau bisa besok mau dipakai soalnya. Baik Pak, angguk Taufik. Keesokan harinya, di sebuah ladang jagung di Jorong Tengah, beberapa orang sudah berkumpul di salah satu pendopo kecil yang biasa digunakan orang untuk beristirahat. Sekumpulan orang itu terdiri dari Menan dan Doni, serta 3 orang lainnya. Mereka bertiga diupah untuk memanen jagung di ladang milik Pak Badar, seorang terpandang yang cukup kaya di desa. Sebelum memulai pekerjaan mereka pagi itu, seperti biasa mereka sarapan dulu dengan kopi, teh, dan beberapa biskuit kelapa yang dihidangkan pemilik ladang. Tidak lupa beberapa batang rokok sebagai penambah semangat. Masih jam 7:30, tapi sudah panas ya, keluh Menan sambil mengipas-ipas kepalanya dengan topi. Hari sudah mulai kiamat Menan, makanya cepat bertaubat. Canda salah satu pekerja lainnya. Cuaca yang panas tapi yang disalahkan malah kiamat. Bener-bener kamu, bantah Menan. Terlambat kamu bilanginnya. Pak Menan ini subuh tadi juga pasti tidak sholat. Tanya saja kalau tidak percaya, ledek Doni. Daripada kamu, sampai sekarang pasti belum mandi wajib, balas Menan yang membuat rombongan itu tertawa. Sebentar lagi saya menikah. Semakin sering saya mandi Pak, balas Doni sambil masih tertawa. Ya sudah. Semakin lama saya meladeni omonganmu, semakin terik. Ayo kerjalah, ajak Menan yang bangun dan segera memasang sarung tangannya. Duluan saja, tanggung baru dibakar ini, jawab Doni sambil menunjukkan rokoknya yang masih panjang. Sementara 3 orang lainnya juga memberikan tanggapan yang sama karena sedang asik menikmati kopi dan biskuit yang dihidangkan. Akhirnya Menan memulai pekerjaannya lebih dahulu dari yang lainnya. Ladang jagung ini memiliki area yang panjang, namun tidak lebar. Dari posisi para pekerja duduk, hanya ada sekitar 20 baris batang jagung ke samping. Namun jika ketiga baris ini disusuri, ada 80 lebih batang di ujung batas ladangnya. Menan lalu memulai pekerjaannya tepat di barisan yang ada di depan pendopo tadi. Dengan menggunakan sebuah pisau kecil dan sarung tangan untuk mematahkan bonggol jagung dan batangnya. Ia mulai memanen jagung-jagung di sana. Cepat kerjanya ya Pak Menan, nanti zuhur terlambat, ledek Doni. Menan berdecak kesal, diejek seperti itu terus. Namun semua orang tahu kelakuan Doni yang merupakan preman Jorong Tengah yang akhlaknya kurang dari 1 genggaman. Tapi juga sangat emosional jika diejek balik. Aneh rasanya, meski begitu, Menan dan Doni bisa dibilang justru berteman dekat dengan kondisi seperti itu. Kesal, Menan mengubah barisan yang akan ia panen. Ia mulai ulang dari sisi baris yang jauh dari pendopo berada, tepatnya di bagian kanan ladang yang masih bersebelahan dengan kebun jagung milik warga lainnya. Pertimbangannya dengan mengambil posisi di sana, Doni dan 3 orang lainnya tidak bisa melihat dan mengejeknya lagi. Beberapa saat kemudian, setelah menghabiskan batang rokok dan menyeruput kopi hitam sebagai sarapan mereka, Doni dan 3 orang itu memulai pekerjaannya di barisan masing-masing. Doni mengambil di barisan yang bersebelahan dengan baris yang dikerjakan Menan, sementara 3 lainnya di sisi tengah dan kiri. Setengah jam berlalu dan mereka masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jarak mereka yang agak berjauhan membuat mereka tidak mengobrol satu sama lain. Hingga satu waktu, Doni yang masih sibuk dengan pekerjaannya tiba-tiba sadar batang jagung di sebelah kanannya masih belum dipanen. Padahal seharusnya baris itu adalah bagian Pak Menan yang memulai pekerjaan lebih dulu darinya. Pak Menan, capek Pak? Tanyanya memanggil Pak Menan sambil mencari posisi pria paruh baya itu beristirahat. Namun Menan belum terlihat. Jagung-jagung setinggi 2 meter menghalangi pandangan Doni untuk melihat sekitar. Ia melihat ke arah pendopo di belakang mengira Menan sudah kembali karena cuaca terik. Namun tidak ada satu orang pun di pendopo kecil itu.
Mungkin buang air kecil, pikir Doni. Doni pun melanjutkan pekerjaannya hingga ia melewati batas barisan yang sudah dipanen Menan. Tetapi saat akan melanjutkan panennya, Doni melihat topi Menan yang tergeletak di tengah-tengah ladang jagung yang masih belum dipanen. Doni memastikan topi itu milik Menan yang tadi ia gunakan untuk mengipas-ngipas wajahnya. Perasaan Doni tiba-tiba merasa tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, namun ia tidak tahu apa. "Pak Menan?" panggil Doni lagi. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Tidak mau hari semakin siang, Doni mendahulukan pekerjaannya. Toh nanti Pak Menan akan mencari topinya karena hari sudah semakin panas, atau beristirahat di pendopo lagi, pikirnya. Doni kembali memanen jagung seperti tadi. Jagung itu, ia buka kulitnya, dipatahkan bonggolnya dari dahan. Lalu sisa batang jagung itu juga dipatahkan hingga hanya tersisa beberapa sentimeter di tanah. Namun justru potongan batang kecil di bawah itu yang berbahaya karena kuat dan tajam. Sedang serius memanen, tiba-tiba dari beberapa meter di hadapannya, Doni menyadari ada sesuatu yang tergeletak. Warna sesuatu itu kehitaman dan tidak bergerak. Dengan langkah menderap dan pisau kecil dalam genggamannya, Doni mendekati sesuatu itu hingga Doni sadar yang tergeletak itu adalah Pak Menan. Dan saat ia dekati tubuhnya, semuanya lebih buruk dari yang ia kira. Pak Menan tergeletak di tanah dengan posisi terlentang menghadap langit. Mulutnya terbuka lebar, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan sebuah potongan sisa batang jagung menembus lehernya dari tanah hingga keluar di janggutnya. Dari rongga mulutnya yang terus mengeluarkan darah yang berasal dari lehernya yang bocor. "Pak Menan! Allah, tolong!" pekik Doni sekuat tenaga yang kemudian mengundang ketiga pekerja lain berdatangan. Dan semuanya berucap istighfar ketika melihat kondisi Pak Menan, disusul dengan para petani lain dari petak-petak sawah lainnya di sekitar lokasi. Berita kematian Pak Menan tersebar. Baik Doni dan para pekerja lainnya tidak berani memindahkan posisi Menan yang sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi sejak pertama kali ditemukan. Para warga yang sudah mendapat kabar itu berbondong-bondong menyaksikan jenazah Menan sebelum kepolisian tiba. Sementara istri Menan dan anaknya yang baru memasuki umur 4 tahun hanya bisa meraung-raung di tepian ladang sambil ditenangkan oleh karib kerabatnya. Beberapa jam menunggu, pihak kepolisian pun datang. Sama seperti 3 tahun lalu, Heru dan Amar kembali ditugaskan untuk memeriksa lokasi. Heru memperhatikan dengan seksama kondisi Menan. "Indikasi cara pembunuhan?" tanya Heru pada Amar yang masih memperhatikan kondisi korban. Amar mengenakan sarung tangan dan memeriksa beberapa bagian tubuh Menan. "Mustahil kalau terpeleset sampai begini," jelas Amar. Ia memperhatikan lagi petunjuk-petunjuk yang ada. Hingga akhirnya Amar sadar keberadaan tanah di kening dan di daerah antara dada dan leher Menan. Seketika ia tahu cara paling mungkin untuk membuat ini terjadi. "Pak, ini," tunjuknya pada serpihan tanah di kening dan dada jenazah Menan. "Jelaskan," perintah Heru. "Keadaan ini kecil sekali kemungkinannya karena terpeleset. Dan kebetulan tertancap. Indikasinya ini perbuatan orang lain," ujarnya. Para warga yang menonton seketika mengusap dada dan beristighfar. Beberapa yang lainnya bergidik ngeri sambil mengusap-usap lengannya. Bukti yang menunjukkan hal itu ada di sini. Tanah di bagian kening dan dada sepertinya berasal dari kaki pelakunya. Korban dibaringkan dengan belakang leher tepat di potongan batang jagung. Lalu Amar menarik napas sebelum melanjutkan kalimatnya. Lalu pembunuhnya menginjak-injak kening dan dada korban dengan kencang hingga batang jagung di belakang lehernya ini tembus, jelas Amar. Demikian Sobat ID, cerita kita kali ini dengan judul Palasik Mayik. Like video ini jika Sobat suka. Dislike saja kalau tidak suka, tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.